Jaringan peredaran narkotika dan obat terlarang lintas provinsi dari Freddy Pratama Jumat pagi dibawa ke Mapolda Jawa Tengah. Keempat tersangka yang berjaringan dengan Freddy Pratama ini berhasil ditangkap saat akan mengedarkan paket sabu di daerah Sragen, Jawa Tengah. Dari hasil penangkapan AW warga Sragen yang membawa kemasan paket sabu yang dikemas dalam bungkus teh, Direktorat Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap jaringan yang lebih besar dengan paket sabu dalam truk bermuatan minuman kemasan di kawasan Serang, Banten. Rekan-rekan sekalian, hari ini Polda Jawa Tengah akan mengungkap kasus tindak pidana narkoba, yaitu telah diungkap. Ini adalah kasus yang secara nasional karena jaringan yang kita ungkap ini adalah jaringan Jawa dan Sumatera dengan barang bukti hampir 52 kg jenis sabu dan 35.000 butir ekstasi. Kenapa saya katakan ini adalah jaringan Jawa Sumatera? Memang ungkap kasus pertama di daerah Sragen, yang tepatnya adalah pada tanggal 12 Januari kita berhasil ungkap kasus sebanyak 1 kilo dan 250 ekstasi dengan tersangka saudara TH dan EB. Dari saudara tersangka TH dan EB ini kita kembangkan. Jadi kita kembangkan, kita dalami sehingga pada tanggal 21 kita lakukan pengembangan di daerah Banten. Tepatnya adalah di daerah Balai Raja. Dan ini kita tangkap dua pelaku, yaitu saudara PR dan saudara GDA, yang sekarang empat-empatnya sudah ada di Polda Jawa Tengah. Dari dua tersangka ini kita bisa amankan 51 kg, 51 kg dan 35 butir ekstasi, 35.000. Dan modus operandi yang bersangkutan bahwa dia digunakan untuk yang pertama adalah dalam rangka modus operandinya adalah dikemas dalam bentuk paket yang disamarkan dengan mobil box yang seakan-akan dia jualan roti. Tetapi hasil penelusuran dari Direktorat Reserse Polda dan jajaran ini bisa kita endus sehingga kita tangkap, kemudian kita bawa ke sini. Itu yang pertama. Kemudian ancaman hukuman pada pelaku adalah dia pasal 132 junto ayat 117-14, kemudian subsidiar 132 dan ancaman hukumannya 20 tahun dan pidana denda dan hukuman mati. Ini adalah ancaman hukuman bagi para pelaku. Cukup? Oke. Sementara itu, salah seorang tersangka AS warga Jawa Barat mengaku telah melakukan pengantaran paket sabu dari Lampung ke berbagai daerah di Surabaya, Banjarmasin, serta Sragen dengan total 170 kg dengan upah sekitar 60 juta hingga 100 juta rupiah dalam setiap pengirimannya. Oh, ya. Berarti kamu 4 kali sudah ngantar box ini, yang isinya sama? Sama Pak. Kalau untuk isi dalamnya kurang tahu Pak, nggak pernah dikasih tahu. Bentar, kamu ngambil dari Lampung, Ya. kemudian sudah berupa box. Enggak, koper aja Pak, dimasukin di loading. Oh, koper, terus kamu masukin inisiatif di box, kamu antar di wilayah Tangerang. Nah, terus yang kedua Sama Tangerang ke Surabaya. Terus Surabaya. Nah, terus Banjarmasin Pak. Banjarmasin ngambil dari Surabaya ke Banjarmasin. Wah, kamu senior udah berapa kali? 3 kali Pak. 3 kali. Terus ketangkap ini? Ya, sama ini. Yang ini ketangkap? Ya Pak. Tapi kamu belum pernah komunikasi dengan bosmu atau yang senior? Kalau komunikasi sering Pak, soalnya kalau video call ditutup kameranya. Kalau bos. Ya, oke, makasih. Kapok orang kamu? Ya. Kapok enggak? Kapok Pak. Kapok. Dapat uang berapa selama kamu 4 kali ngantar? Yang pasti 3 kali, yang ini belum digaji Pak. Belum digaji. Ya. Pertama dapat berapa? Pertama dapat 62 juta,
Terus? Yang kedua dapat 85, yang ketiga 100. 100 sudah. Ya. Hanya nganter dapat 100 sudah. Iya, Pak. Bagi 2. Enggak, ini baru sama dia baru ini, Pak. Terus kamu kasih berapa yang baru? Belum dikasih, Pak, soalnya belum digaji. Oh, kamu baru. Ini yang Sragen. Iya, Pak. Sragen kamu terima barang dari mana? Jadi RW, Pak. Sama ini kenal nggak? Enggak kenal, Pak. Lu nggak kenal? Oh, yang pertama ya. Iya. Dapat barang dari siapa? RW, Pak. RW. Kamu beli atau hanya nganterin? Perantara, Pak. Perantara. Mau kamu bawa kemana? Itu Pak, ke Jepara, Pak. Oh, bawa ke Jepara. 1 kilo. Iya. Sama ekstasi. Iya. Tahu nggak kamu antar itu barangnya sabu dan ekstasi? Tidak tahu, Pak. Tahu. Tahu. Kenapa kamu lakukan? Dapat upah berapa? Belum dapat, Pak. Oh, belum dapat untuk tangkap. Iya. Direktorat Narkoba Polda Jateng menjelaskan bahwa jaringan pengiriman dengan modus menggunakan truk bermuatan minuman kemasan ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Dan keempat kurir ini memiliki jaringan dengan Freddy Pratama untuk distribusi narkoba jenis sabu ke wilayah Indonesia. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini adalah merupakan, kami dapat pastikan bahwa ini masih jaringan dari Freddy Pratama dengan identifikasi bahwa barang bukti yang dikemas seperti yang kami ungkap beberapa waktu yang lalu pada tanggal 27 Juli 2023 sebanyak 7 kilo. Dan ini juga hasil pengembangan itu kemudian sama yang diungkap oleh Bareskrim dan Polda Lampung dengan jaringan Freddy Pratama. Kemudian sistem komunikasinya juga sama, sehingga kami mengidentifikasi bahwa ini adalah masih jaringan Freddy Pratama. Dari pengakuan tersangka sudah lolos berapa kali itu, Pak? Dari pengakuan tersangka ini adalah kali keempat. Jadi kali keempat. Nah, beberapa kali yang pertama itu jadi modus operandinya itu jalur yang dilewati adalah ini sistem putus. Barang ini berasal dari Lampung. Kemudian dari Lampung itu kemudian akan didistribusikan. Nah, ini kita dapat mengungkap ini setelah mendapatkan informasi bahwa hasil pengembangan yang 1 kilo pertama yang dari Sragen bahwa akan melintas lewat Jawa Tengah. Sehingga kami takut kecolongan atau bocor, sehingga kami kejar ke hulu. Sehingga kami temukan di jalan tol wilayah Serang, Banten dari Pelabuhan Merak. Nah, dari situ rencana bahwa barang 1 koper yang warna pink itu akan diturunkan di Tangerang. Kemudian 2 koper ini memang sesuai dengan pengakuan tersangka bahwa mereka menunggu perintah akan dikemenakan. Tetapi berdasarkan hasil pengembangan setelah sebelumnya dengan pola yang pengiriman sebelumnya itu 2 koper dibawa ke Surabaya. Nah, untuk Jawa Tengah ngambil dari mana? Jadi yang Jawa Tengah seperti polanya juga yang terungkap kemarin Sragen itu ngambilnya dari Surabaya. Jadi barangnya ke Surabaya dulu, baru dari Surabaya dipecah lagi. Bahkan nanti ada seperti pengalaman yang sebelumnya, ada 2 tas ransel punggung itu dibawa dari Surabaya ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil truk itu juga. Jadi dengan menghindari kalau sistem paket kan rawan razia. Dengan seperti ini, dengan kamuflase seakan-akan membawa barang grosiran fruity di atas dan di dalamnya ditaruh di dalamnya. Jadi ketika di luar dilihat mungkin pada pemeriksaan di jalan, ya ini cuma membawa fruity seperti itu. Atas perbuatan yang dilakukannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Herwi Dodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.